Sekarang kita membahas tentang waktu daripada memasang khuf. Berapa lama waktunya? Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan. Orang yang mukim, maksudnya orang yang tak musafir. Orang yang mukim atau yang tidak musafir menyapu khuf selama 1 hari 1 malam, berarti 24 jam. Maksudnya bagaimana Ustaz? Begini, kita mau sholat subuh, kan? Tapi kita belum memasang khuf. Kita mau sholat subuh. Karena hari ini akan dingin sekali, misalkan di bawah minus derajat, akan dingin sekali. Maka apa? Kita berwuduk seperti biasa. Wuduk sholat subuh seperti biasa, basuh muka, 2 tangan, menyapu sebagian kepala, lalu kaki, selesai. Lalu kita pasang khuf. Kita pasang khuf. Lalu kita sholat. Setelah sholat, kita berhadas, hadas kecil. Mungkin misalkan bisa jadi karena buang air kecil, atau bisa jadi karena kentut, atau bisa jadi karena buang air besar dan sebagainya. Bukan buang air, bukan hadas besar ya, hadas kecil. Karena kalau hadas besar itu dia wajib melepaskan khufnya. Hadas kecil, dia terkena hadas kecil. Setelah itu apa? Kapan dia boleh menyapu lagi? Untuk sholat zuhur. Jadi dia tak perlu lagi melepas khufnya. Dia wudhu, membasuh muka, basuh 2 tangan, menyapu sebagian kepala, dan apa? Menyapu khuf. Karena masih ada waktu. Dia tinggal menyapu khuf. Dia ambil air, dia sapu bagian atasnya. Sudah cukup seperti ini saja. Menyapu seperti ini. Tak perlu melepaskan lagi karena masih ada waktu. Asar pun seperti itu kalau ingin wudhu kembali. Maghrib pun seperti itu kalau ingin wudhu kembali. Isya pun seperti itu kalau ingin wudhu kembali. Kapan dia wajib melepas khuf? Ketika ingin melaksanakan sholat subuh di esok harinya. Kenapa? Karena waktu memakai khuf bagi orang yang tak musafir itu hanya 1 hari 1. Bisa dipahami kan? Subuh besoknya wajib dilepas kembali, berwuduk seperti semula, basuh kaki, lalu pasang khuf kembali. Seperti itu. Wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna. Adapun orang yang musafir, dia diberikan waktu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Misalkan hari apa dia memakai khuf? Contohnya hari inilah. Hari ini ada pada Selasa. Selasa subuh tadi dia dalam keadaan musafir ini. Subuh tadi Selasa, setelah dia wuduk dengan sempurna kamalut taharah, maka dia memakai khuf. Maka dia memakai khuf dan dia sedang dalam keadaan musafir, perjalanan. Hari pertama selesai. Semua wuduknya dalam keadaan memakai khuf. Subuh kedua, di hari kedua juga tetap tidak dilepas khufnya. Karena apa? Kenapa? Karena masih ada waktu. Di hari Rabu berarti. Sampai ke Isya di hari Rabu. Kamis juga seperti itu. Subuhnya Kamis tetap memakai khuf, tidak perlu dilepas. Kenapa? Karena dia dalam keadaan musafir. Sampai kepada subuhnya hari Jumat pagi. Maka ketika dia ingin sholat subuh di hari Jumat, maka dia wajib melepas khufnya dulu, wudhu seperti biasa. Kalau dia masih dalam keadaan musafir, setelah wudhu baru dipasangkan kembali. Maka dimulai waktu yang baru lagi. Kenapa? Karena sudah habis 3 hari. Bisa difahami kan? Kenapa? Karena khuf ini tidak seperti sendal dia. Dia seperti kulit binatang yang disucikan. Justru kulitnya ini, kalau di waktu teman-teman yang dari Rusia itu memakai, pernah kan kita lihat jaket kulit itu? Jaket kulit asli itu tebal dia. Jaket kulit asli itu ketika kita pakai itu mengandung hawa panas. Makanya kalau orang pakai jaket kulit asli di siang hari itu sudah keringatan itu. Jadi di sana ketika khuf itu seperti kaos kaki dia, tapi tebal. Seperti kaos kaki yang saya lihat ya teman-teman yang bawa dari negara-negara dingin itu seperti Rusia, Ukraina. Di sana kan kadang-kadang minus derajat sekian gitu, minus sekian. Jadi ketika mereka bawa khuf itu seperti kaos kaki, memang ketat dia.
Enggak seperti sepatu bot. Tahu kan sepatu bot yang ke sawah itu yang bisa terbuka. Enggak. Yang saya lihat Yakob yang mereka bawa. Nah, itu nanti dipakaikan dan itu tebal, hangat. Kalau mau ke kamar mandi pun di sana pun kamar mandi tidak seperti kamar mandi kita basah. Kalau kita kan kalau kamar mandi basah semua lantainya. Enggak, kalau mereka kamar mandi pakai sepatu. Pakai kaos kaki. Itulah bedanya kita dengan mereka. Kamar mandi mereka itu tak basah. Ya, kalau mereka membasuh, maaf cakapnya membasuh kotoran mereka, sudah yang basah itu cuma bagian itu aja. Kalau kita enggak kan? Di sini kita maaf cakapnya yang BAB. Ini semua basah itu. Enggak. Kalau mereka enggak seperti itu. Bahkan berambal di kamar mandi mereka. Ambal apa itu yang buruk-buruk itu. Di kampus pun seperti itu. Tak ada kamar mandi yang basah. Enggak seperti kita kalau kamar mandi di situ kita yang berak, ini semua harus basah. Enggak seperti itu. Kalau pola pikir mereka, di mana mereka buang air, di situlah mereka basuh. Kita kan kadang-kadang kan siram ini, siram sana, siram sini, siram sana. Basahlah semuanya. Di kampus kita biasa itu. Ada sebagian teman-teman itu di kampus itu kalau musim panas malas dia lepas sepatu, pakai kaos kaki dia ke dalam. Karena enggak basah dia kering. Jadi kita kalau kering itu kan lebih mudah menghindari najis. Lebih mudah menghindari najis. Ya sudah kalau dia buang hajat, yang dibasuh ya itu tempat buang hajatnya itu. Bukan tempat-tempat yang tidak berkaitan dengan buang hajat. Mungkin karena belum pernah kita lihat itu, makanya kita menganggap aneh. Kalau sudah pernah merasakan ya hal biasa. Memang semestinya seperti itu. Ngapain kita buang-buang air? Apalagi di sana itu negara yang sangat sulit air. Di Libanon itu sulit air. Sebagian orang itu beli airnya mereka, beli air mereka. Ada mobil tangki itu datang ke rumah-rumah untuk ngisi galon air mereka yang ada di atas rumah. Makanya pemakaian air di sana itu harus hemat. Ya gitulah. Jadi mungkin kakak karena belum pernah melihat itu kan, kita kan di sungai misalkan. Keluar dari sungai sudah basah semuanya gitu. Atau kamar mandi kita mulai dari pintu sampai ujung yang sana, harus basah semuanya kalau kamar mandi. Enggak, kalau mereka enggak. Kecuali kamar mandi, kalau kamar tempat mandi baru basah. Mereka itu bedakan antara WC atau dengan kamar mandi. Kamar mandi mereka sudah mereka kasih satu kamar, misalkan 1 kali 1 meter atau 1 meter atau kali 1,5 meter itu ditutupi dia seperti kamar tersendiri. Di situ dia tempat mandi, air tidak keluar. Untuk buang air besar, untuk cuci muka dan sebagainya, wastafel itu tak basah sama sekali. Bisa dipahami kan masalah yang mukim dengan yang musafir. Kalau mukim dia tak musafir, tafadhol. Kalau dia mukim tak musafir berarti dia mempunyai waktu. Kalau dia mukim berarti dia mempunyai waktu 1 hari 1 malam. Kalau dia musafir dia mempunyai waktu 3 hari 3 malam. Sama ada malamnya itu terdahulu daripada siangnya ataupun siangnya terdahulu daripada malamnya. Maksudnya apa? Dia memulai menyakup itu Isya. Isya di hari misalkan tadi malam. Maka Isya di malam Jumat dia sudah selesai.